Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sesi kali ini kita akan mengadakan diskusi secara daring, tentu diawali dengan presentasi. Presentasi ini kali ini mahasiswa menyiapkan satu bahan presentasi, memuat pikiran-pikiran dan gagasan yang dipresentasikan dalam bentuk video singkat yang berdurasi sekitar 3-5 menit. Nah, berbagai topik yang kita berikan, namun juga mahasiswa diberikan kebebasan memilih topik mana yang akan dibahas. Nah, tentu topik yang berkaitan dengan perkuliahan yang telah kita laksanakan. Nah, untuk mempersingkat waktu, presentasi kali ini akan dimulai dari Alfia Jihan Sabira yang membahas tentang negosiasi dari komoditas pertanian. Ya, kalau kita bicara pertanian, termasuk juga sektor perikanan atau kelautan, ya, nah, di mana petani dan nelayan menghasilkan atau menawarkan pada pasar komoditas. Jadi sebagai penyedia yang memproduksi atau yang menghasilkan tangkapannya untuk ditawarkan ke pasar. Nah, sebagaimana kita ketahui dalam sifat-sifat dari komoditas pertanian ini sedikit bisa bertahan lama. Jadi non-durable goods atau barang-barang yang tidak tahan lama. Artinya dalam 1, 2, 3 hari dia akan membusuk. Nah, tentu banyak yang bisa dibahas di sini. Nah, salah satunya Alfia membahas bagaimana stabilitas harga. Jadi stabilitas harga itu jangan sampai turun, diakibatkan karena menjualnya pada hari kedua, ketiga, di mana pada hari-hari tersebut komoditas sudah mulai cenderung berkurang kualitasnya, sehingga oleh karena itu perlu suatu langkah-langkah yang konkret yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah negosiasi. Nah, bagaimana ide ini bisa dituangkan dengan baik oleh Jihan, akan kita saksikan bersama-sama. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita saksikan presentasi dari Alfia Jihan Sabira angkatan 2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfia Jihan Sabira. Pertama kali yang saya hormati Bapak Dr. Helmi Noviar, SEMSI, dan teman-teman sekalian. Alhamdulillah di sini saya masih diberi kesempatan untuk membahas terkait dengan negosiasi sangat penting dalam wirausaha pertanian. Nah, karena negosiasi salah satu pemicu untuk mensejahterakan petani. Tapi kenapa petani tidak terlepas dari garis kemiskinan? Anggap saja seperti ini. Misalnya produk hasil pertanian itu bagus dan melimpah ruah, didukung oleh faktor cuaca, iklim, dan tanah yang subur. Itu kan seharusnya bisa meningkatkan NTP-nya petani, yaitu nilai tukar dari petani, dan atau harga jual petani. Tapi kenapa petani masih saja miskin? Nah, akar permasalahannya yaitu memang kemampuan negosiasi petani itu yang masih sangat rendah. Ditambah petani tidak update terkait dengan harga-harga barang pokok di pertanian, sehingga petani kalah saat bernegosiasi dengan klien. Nah, di sini saya akan menunjukkan hasil data NTP petani oleh BPS. Nah, di sini saya akan memperlihatkan NTP petani dari tahun 2014 sampai tahun 2020. NTP yang menunjukkan daya beli petani terus menurun. Daya beli petani Juli 2020 jauh lebih rendah ketimbang Juli 2014. Bisa kita lihat, di Juli 2020 itu nilai NTP-nya 101,0 dan Juli 2020 itu nilai NTP-nya 101. Kenapa di
di tahun 2020 ini rendah ketimbang tahun 2014 karena di tahun 2020 ini kan terjadinya pandemi, di mana daya beli masyarakat yang menurun ini tidak seimbang. Karena kenapa? Saat harga jual hasil pertanian terus menurun, sementara biaya yang dikeluarkan para petani naik tiada henti. Pada Juli 2020 misalnya, harga yang mengalami kenaikan antara lain seperti bibit dan pupuk. Terkait dengan kenaikan barang-barang input pertanian seperti benih dan pupuk, itu seharusnya pemerintah membuat kebijakan untuk menjaga ketersediaan barang input pertanian dan untuk mengendalikan harga sarana produksi, serta agar proses dalam produk pertanian tetap berkelanjutan. Memang campur tangan pemerintah untuk mensejahterakan para petani itu sangat penting dalam mendongkrak kejayaan petani. Apalagi kan dalam pandemi ini semua aktivitas terhenti. Maka dari itu pemerintah harus bisa membuka kembali aktivitas perhotelan, restoran, catering maupun perkantoran. Karena dengan dimulainya aktivitas-aktivitas tersebut itu bisa meningkatkan nilai tukar petani itu menjadi tinggi. Karena kenapa? Karena misalnya kayak perkantoran gitu. Karena ketika aktivitas perkantoran sudah mulai dibuka kembali, otomatis kan masyarakat nanti bakal menerima gaji. Dan ketika masyarakat sudah mulai memiliki pendapatan, itu akan meningkatkan daya beli masyarakat. Jadi ketika semua aktivitas perhotelan, restoran, ataupun rumah makan itu dibuka, otomatis mereka membutuhkan pemasukan dari hasil pertanian itu banyak, dan harga jual petani pun bisa lebih meningkat gitu. Karena percuma kalau hasil pertanian itu melimpah ruah tapi daya beli masyarakat itu rendah, akan berdampak kepada petani. Karena kenapa? Barang-barangnya itu tidak tahu mau harus dijual ke siapa gitu, sehingga membuat para petani itu rugi. Nah, kemampuan negosiasi di sini pun sangat penting terkait dengan petani berhadapan dengan klien-klien. Jangan mau petani dimain-mainkan harga oleh mereka. Maka dari itu di sini harus dibuat wawasan petani untuk meningkatkan kemampuan mereka. Selain pemerintah, di sini dukungan keluarga seperti anak-anak mereka yang berpendidikan tinggi itu ikut berpartisipasi, ikut memberitahu terkait dengan harga-harga barang petani. Kenapa di sini dukungan keluarga itu menjadi faktor utama guna meningkatkan kemampuan para petani dalam bernegosiasi? Karena kita tahu bahwasanya petani di Indonesia ini memang kemampuannya sangat minim, berbeda dengan di luar negeri. Nah, dengan bantuan dari pemerintah ataupun keluarga itu bisa meningkatkan kemampuan dari para petani. Saat petani sudah mengetahui harga-harga barang di pertanian itu segini, dan segini, itu saat petani berhadapan dengan klien, petani harus bisa mempertahankan apa yang sudah petani dapat gitu. Misalnya klien untuk mau membeli hasil produk dari pertanian itu, misalnya dia mau yang murah gitu, petani harus bisa mempertahankan kan harga barang dari pertanian itu segini. Jadi kalau misalnya klien tersebut tidak mau dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, petani bisa untuk tidak menjualnya gitu. Karena masih banyak klien-klien lain yang membutuhkan hasil produksi dari pertanian. Ketika petani sudah memiliki kemampuan yang sangat luas, di situ petani dengan bantuan pemerintah harus bisa memasok barang-barang hasil pertanian mereka di dalam daerah maupun di luar daerah. Kalau
yang lebih bagus, hasil pertanian mereka bisa diekspor ke luar negeri. Selain bisa mensejahterakan petani, itu juga dapat menambahkan devisa negara. Nah, jadi inti dari pembahasan saya di sini, ketika kemampuan negosiasi para petani itu tinggi, secara otomatis nilai tukar petani pun ikut meningkat dan petani pun ikut sejahtera. Ketika petani sudah sejahtera, maka secara otomatis perekonomian suatu negara itu tumbuh, dan maka dari itu benar-benar perlu adanya campur tangan dari pemerintah, keluarga petani itu sendiri, dan mahasiswa milenial sekarang untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan memberikan wawasan kepada mereka, apalagi petani yang memang tinggal di daerah terpencil yang membutuhkan pengetahuan yang lebih luas. Nah, maka dari itu perlu adanya peran kita semua untuk meningkatkan kesejahteraan petani agar petani di Indonesia tidak lagi berada di garis kemiskinan. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dapat dipahami karena yang saya sampaikan ini terkait dengan keseharian kita. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi dari Alfia Jihan Sabira ya. Ada variabel penting yang dibahas di situ adalah negosiasi. Baik, kita ulas dulu bagaimana sebenarnya variabel ini berperan ya, dan juga ada disebutkan pemerintah, intervensi pemerintah dalam menjaga stabilitas harga, dan tentunya yang diharapkan adalah kesejahteraan petani ya. Baik, mungkin saya share dulu bagaimana jika kita lihat idenya tadi kan, ide dari Alfia Jihan, melihat tentu ini produksi ya, produksi dihasilkan panen. Nah, kalau kita gambarkan dari sisi petani itu kan supply berarti ya, di jumlah komoditi yang ditawarkan, quantity, ini harga komoditasnya. Kita ketahui fungsi supply itu kan seperti ini ya, gambarnya. Supply itu merupakan fungsi dari harga ya. Ini ide sederhananya. Pertama, ada variabel negosiasi tadi ya. Sebelum saya masuk ke situ, ini yang dimaksud tadi ada kuantitas jumlah yang ditawarkan ini kan, ini harganya 1 ya. Nah, seperti ini. Nah, dalam meningkatkan kapasitas, ketika kita menghadirkan variabel lain, misalnya fungsi supply itu tidak hanya fungsi dari harga ya. Saya hapus dulu. Fungsi dari harga. Kata lain kita bisa tuliskan QS, Q supply itu sama dengan alpha tambah beta harga. Nah, ketika kita mengintroduksi variabel lainnya, tidak hanya harga yang mempengaruhi, tapi juga kemampuan negosiasi, juga ada faktor pemerintah di sini. Kita asumsikan dia konstan, fix, tapi tanda notasi seperti itu. Maka supply ataupun S tadi itu mengalami shifting ya, shift ya ke ada variabel lain geser ke supply 2 katakanlah ya, di supply 1 ya.
Nah, pada harga yang sama jumlah komoditas yang ditawarkan itu menjadi U2. Nah, jumlah produksi bertambah. Kalau jumlah produksi bertambah dengan harga yang sama, tentunya akan menghasilkan nilai MTP yang meningkat. Nah, sederhana idenya. Ini hanya melihat dari satu variabel tadi, memperoleh variabel lainnya adalah peran pemerintah. Pemerintah ini perannya dari mana? Bisa muncul dalam berupa kebijakan subsidi. Subsidi di mana? Subsidi di harga bisa. Misalnya harga turun, maka pemerintah melakukan intervensi, membeli harga yang berlaku di pasar berharga P1, atau juga pada inputnya, subsidi pupuk. Ini peran pemerintah dari segi produksi dan dari segi pemasaran itu dilakukan. Kemudian lagi apa? Memperluas pangsa pasar dengan membuka jalan-jalan atau membangun jembatan yang bisa dilalui transportasi yang mengangkut komoditas pertanian. Oke, kita dapatkan fungsi supply itu menjadi variabel yang diperluas lagi sehingga menyebabkan kurva supply ini bergeser dari S1 menjadi supply 2. Oke, itu presentasi dari Alfia Jihan. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi teman-teman lain atau juga Alfia Jihan untuk melanjutkan dalam menulis karya ilmiah yang seperti ini. Demikian presentasi. Jika ada komentar segala macam, silakan dilakukan chat di dalam video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.